Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setiap tahun kita berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha. Pada Hari Raya Idul Adha ini ada kewajiban atau sunnah muakkadah gitu, yang dianjurkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu untuk melaksanakan ibadah kurban. Kurban itu kalau dalam bahasa spesifik agamanya disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu artinya penyembelihan. Makanya ada kalimat disebut juga dalam hadis Rasulullah itu, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk menyembelih hewan kurban tapi dia tidak melaksanakannya, maka dia jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Tapi dalam perkembangan sejarah, kata udhiyah ini tidak populer. Yang populer itu adalah kurban. Maka ada namanya Idul Kurban. Orang berkorban gitu. Tapi ada lagi padanan kata yang lain, yaitu korban gitu. Seseorang menjadi korban, artinya dia menjadi objek penderita. Sementara kurban, dia bukan objek penderita, tapi dia menyerahkan diri atau dalam rangka takarrub ilallah. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa hubungan kurban dengan korban gitu? Lalu apa hubungan kata-kata ini dengan isu mansur kan gitu tuh. Bagi masyarakat di Tenggat Bawah, berkurban itu artinya ada keterpanggilan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Apakah itu sapi, kambing, kibas, di tempat yang umum begitu. Kalau kerbau itu tidak banyak ya, tidak populer, apalagi onta bagi masyarakat yang tinggal di luar daerah padang pasir. Nah, kalau masyarakat umum melihat berkurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah, itu sangat mulia. Tapi oleh Isu Mansur, kurban ini telah berubah menjadi mengorbankan. Dia korbankan jemaahnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, dia terlihat dalam tidurnya, dia terlihat seperti menyembelih anaknya. Inni ara fil manami an athbahuka gitu ya. Faqala ya abi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu jawaban Ismail. Ibrahim dan anaknya Ismail. Tapi Yusuf Mansur dengan jemaahnya itu, dia yang mengorbankan jemaahnya. Kalau cerita kurban ini hari hanya terbatas, yaitu dimulai setelah sholat Idul Adha sampai hari ke-13 sholat asar gitu. Setelah asar hari ke-13 tidak ada lagi waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Tapi Yusuf Mansur enggak. Dia enggak pakai syariat gitu. Setiap hari-harinya itu adalah hari-hari mencari kurban gitu. Siapa nih yang pantas dikurbanin ini? Jemaah mana lagi nih gitu. Dan itu jumlahnya tidak pakai cerita sapi. Kalau sapi kan paling ya 20 juta sampai 25 juta ya gitu-gitulah, 27 juta. Itu udah besar sapinya. Bagi yang nggak mampu ya satu ekor kambing harganya mungkin 3 jutaan gitu. Tapi bagi Yusuf Mansur, calon kurban ini, wah itu bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, bisa miliaran gitu. Itu diraup semuanya. Dibagikan nggak? Nggak.
Ada waktunya enggak? Enggak. Pokoknya hari-hari bertemu Yusuf Mansur itu adalah hari-hari orang-orang akan menjadi korban Yusuf Mansur. Gitu. Kalau enggak percaya ya, coba dekati. Pasti sasarannya nanti itu duit. Siapa yang mau dikorbankan ini? Waktunya kagak ada itu hari tasrik, nggak ada. Pokoknya hari-hari itu mencari korban. Kalau di satu masjid ini nggak bisa jadi korban, dicari masjid lain. Siapa yang mau dikorbankan ini? Gitu. Kalau dalam Islam yang diserang itu mengorbankan domba, maka jemaah masjid oleh Mansur adalah domba-domba yang sangat layak untuk dikorbankan. Itu yang terjadi. Nah sekarang para jemaah yang dianggapnya domba-domba itu sekarang mulai bangkit, menggugat. Ini bukan ustadz, gitu. Ini serigala ini yang harus kita lawan. Gitu. Maka kemana-mana Yusuf Mansur itu sekarang mencari korban itu, korbannya udah menanti dengan golok gitu. Cerita-cerita agamanya nggak mempan sudah. Dia tampil dengan tafsir tadi tolak orang gitu, tafsir sesat gitu. Itu yang terjadi. Kenapa? Salahnya sendiri. Karena tujuannya untuk menegakkan syariat. Tapi berlindung di balik baju syariat untuk mencari siapa yang layak untuk dijadikan korban. Kalau syariat mengatakan berkurbanlah, Yusuf Mansur, siapa yang perlu saya korbankan? Dia nggak peduli. Kalau orang kaya mungkin menjeritnya nggak terlalu gitu. Tapi ini dalam tanda kutip maaf gitu. Para babu-babu gitu, itu disikat sama dia. Dia bikin tim gitu. Bagaimana meraup duit orang-orang ini? Ya cerita-cerita bagus lah sedikit. Cerita sorga, ansor lah, ingin sorga. Atau cerita-cerita yang bahasa Arab ya hanu lah gitu. Yang penting korban itu domba-domba ini jangan sampai lari. Jangan sampai lari. Kalau orang berkurban di masjid, itu biasanya tulang-tulangnya dibuang aja tuh. Tapi Yusuf Mansur sampai tulang-tulangnya dia makan. Nggak ada yang tersisa gitu. Bulu-bulunya di sini dimakan juga. Semuanya dihabisi gitu. Jumlahnya unlimited. Jadi Idul Adha ini kita harus hati-hati para pemirsa. Kita itu berkurban gitu. Berkurban itu dalam rangka litakarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena keyakinan kita bersama itu ada firman Allah itu la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Gitu bunyinya. Tidak akan sampai darah dan daging korban itu kepada Allah, enggak sampai. Yang sampai apa? Takwa kamu kepada Allah. Maka berkorban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan dirubah nanti kita menjadi korban gitu. Dikorbankan oleh orang-orang yang menyelewengkan pemahaman agama Islam. Nah, yang paling menonjol menyelewengkan pemahaman agama Islam itu seperti sudah ketahui semua itu adalah Yusuf Mansur. Maka begitu masuk Idul Kurban, kita harus terlihat ini siapa ini, kemana dia bergerak mencari korban gitu. Karena dia nggak peduli itu orang miskin, nah, bodoh amat jasa lalu sendiri kenapa lu miskin. Kalau terdesak lu minta sama Allah gitu. Jangan minta ke gua kan gitu kan. Ini domba-domba sudah tinggal gua sembelih gitu. Maka kita mengingatkan begini-beginian biasanya dia langsung semangat, emosi dan marahnya muncul. Tapi nggak apa-apa, kita menjelaskan agama benar tuh ya seperti yang kita pahami. Gitu. Mudah-mudahan pada Idul Adha kita dikasih kekuatan, kelapangan rezeki untuk menyembelih hewan kurban. Karena kita berkurban dalam rangka takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita menjadi sasaran untuk dikorbankan. Baik oleh mereka-mereka yang berbaju ustadz atau apapun namanya yang merusak kehidupan kita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.